Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah ananda semuanya, mari kita awali pertemuan kali ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di pertemuan kali ini di kelas 5 semester 1 tahun pelajaran 2019-2020 kita akan belajar tentang bulan Ramadan yang indah. Tentang apa? Tentang bulan Ramadan yang indah. Oke, sebelum kita lanjut, tentu kita harus tahu pengertiannya. Di bulan Ramadan tentunya kita akan melaksanakan puasa. Ayo, siapa yang tahu apa itu pengertian puasa secara bahasa? Ya, menurut bahasa berasal dari kata saum atau siam. Artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilahnya yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa kita. Semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari nanti di waktu maghrib. Itulah pengertian puasa menurut istilah. Kemudian, apa dasar hukum yang mewajibkan kita berpuasa? Khususnya berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apa dalil yang mengatakan kewajiban berpuasa? Yaitu dalam surat Al-Baqarah 183. Ayo anak-anak, mari kita baca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke. Ayat ini harus hafal sama kamu, setiap kamu semuanya, masing-masing kamu semuanya. Artinya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya kita berpuasa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Contohnya di bulan Ramadan, setelah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kita berharap nanti di akhir Ramadan kita keluar sebagai orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Itulah dasar hukum kewajiban berpuasa. Kemudian tentu kita juga harus tahu apa itu syarat wajib berpuasa. Ayo, ada berapa? Ada 3 macam. Yang pertama yaitunya orang Islam, orang Kristen. Hanya orang Islam yang berpuasa, orang Kristen tidak berpuasa. Yang wajib berpuasa adalah orang Islam dulu. Yang kedua, orang yang sudah balik dan berakal sehat, itu yang wajib puasa. Anak-anak boleh berpuasa? Boleh berpuasa, tapi belum wajib. Untuk belajar supaya nanti sudah dewasa, terbiasa untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah mampu atau kuat melaksanakan puasa Ramadan tersebut. Apabila orang yang sudah tua renta atau orang yang sakit-sakitan, boleh tidak berpuasa dengan syarat membayar dengan fidyah atau mengganti puasanya di hari yang lain. Setelah dia sehat, setelah dia sembuh. Tapi kalau orang tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa sepanjang umurnya, cukup membayar fidyah saja. Kemudian syarat sah puasa. Sekarang kita masuk dengan syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada berapa? Ada 5 macam. Tentunya yang pertama juga beragama
Islam, orang yang sah puasanya itu orang Islam. Kemudian orang yang sah puasanya dia adalah berakal sehat. Kemudian orang yang sah puasanya itu dia itu pandai membedakan yang baik dengan yang buruk. Itu disebut juga dengan mumais. Kemudian suci dari haid bagi yang perempuan. Ketika seorang wanita sedang berpuasa, kemudian tiba-tiba datang haidnya, maka batal puasanya, tidak sah puasanya. Harus dia berbuka. Kemudian syarat sah puasa yang kelima itu adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Karena ada waktu-waktu yang kita haram berpuasa, berdosa kita berpuasa. Di antaranya adalah pertama berpuasa di 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kita tidak boleh berpuasa, haram kita berpuasa. Kemudian di hari tasyrik kita juga haram berpuasa, tidak boleh kita berpuasa. Tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dinamakan hari tasyrik. Hari kita menyembelih hewan kurban. Kita juga dilarang berpuasa. Jadi syarat sah puasa yang kelima itu adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Paham? Pahim tum? Iya, pahimna jawabnya ya. Kemudian rukun puasa. Nah, ini lebih penting lagi nih. Rukun puasa ada 2 macam. Yang pertama nih, niat. Niat harus, kalau tidak niat tak sah puasanya. Tidak bisa. Jadi sesuatu itu harus diawali dengan niat. Contoh, niat puasa Ramadan. Siapa yang hafal? Tunjuk tangan. Oke. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itulah salah satu contoh niat. Niat puasa yaitu niat puasa Ramadan. Kemudian rukun puasa yang kedua, menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan puasa ini semenjak terbit fajar waktu subuh sampai nanti terbenamnya matahari di waktu maghrib. Itulah 2 rukun puasa yang harus kita ketahui, yang harus kamu pahami. Nah, kemudian sunnah-sunnah puasa. Memperbanyak pahala ketika kita berpuasa, tentu kita harus melakukan sunnah-sunnah dalam ketika berpuasa. Pertama, kita makan sahur. Jangan nggak makan sahur pula. Kalau nggak makan sahur, selain tidak dapat sunnah puasa, kita juga kelaparan di siang hari. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Detik-detik terakhir. Tapi jangan sampai pula waktu imsak, sirine berbunyi atau sebelum orang azan, kita sudah selesai makan sahurnya. Kemudian berdoa sebelum berbuka dengan yang manis-manis. Tentunya anak-anak bapak semuanya suka yang manis-manis. Itu salah satu sunnah berpuasa. Berbuka dengan yang manis-manis, teh manis. Itu yang sehat-sehat ya. Buah kurma. Kalau Rasul biasanya berbuka dengan buah kurma. Itu akan menambah pahala kita. Karena termasuk sunnah berpuasa. Ketika kita berpuasa, kemudian saling berbagi makanan kepada orang yang sedang berpuasa, juga berbagi menu bukaan. Nah, itu salah satu sunnah berpuasa untuk memperbanyak pahala kita ketika berpuasa. Kemudian selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Ini lebih penting juga, tidak bisa kita tidak pahami, harus paham juga. Apa saja hal yang membatalkan puasa? Pertama, tidak boleh kita makan minum dengan sengaja. Kalau makan minum dengan sengaja, batal puasa kita. Muntah dengan sengaja, atau datang bulan, atau datang haid bagi yang perempuan, atau melahirkan bagi ibu-ibu. Ketika sedang berpuasa, tiba-tiba mau melahirkan, atau tiba-tiba datang haidnya, maka silakan berbuka. Jangan dilanjutkan puasanya. Kemudian, hilang akal, pingsan, atau gila, walaupun sebentar kita pingsan, seseorang itu pingsan, batal puasanya. Kemudian berhubungan istri bagi orang yang sudah menikah di siang hari. Kemudian maksudnya berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Berhubungan suami istri di siang hari bagi yang sudah menikah. Itu juga ketika di berpuasa dilakukan, itu akan membatalkan puasanya. Bahkan harus membayar denda atau kafaratnya nanti. Kemudian
terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam adalah salah satu hal yang membatalkan puasa kita. Itu saja materi kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kamu paham semuanya dan sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.